Dalam Bapak Saudara, sebagai berkat Tuhan sepanjang minggu sepanjang hari ini, kita percaya kita boleh ada makanan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang kita sembah, kita agungkan pada pagi hari ini. Kita masih akan nanti kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bawa hidup kami pada pagi hari ini Tuhan hadapan Engkau. Karena kami percaya, kami yakin Tuhan, kami ada dalam tangan Engkau Tuhan. Kami ada dalam tulung perlindungan-Mu ya Bapa. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Bapa, nyanyian kami Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan lawatan untuk jadi tempat ini Bapa. Bahkan kami rindu kesembuhan terjadi di tempat ini Bapa. Bila Roh Kudus-Mu yang menaungi tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau yang menolong setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Simakan selalu Tuhan
pujian penyembahan kami ya Tuhan, boleh menyenangkan hatimu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bila kuasa-Mu ya Tuhan, pengurapan-Mu ya Roh Kudus untuk semua air tempat ini Bapa. Hingga nama Engkau saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ini berkati Tuhan, bersama katakan amin. Oleh semangat menuju Tuhan, amin. Amin. Kita membutuhkan berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Ya Allah, yang besar Tuhan. Kita mau Tuhan kata.
itu Tuhan kami yang haus Bapa dengan firman Bapa. Maka dalam setiap kehidupan kami Bapa, kami membuka hati kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang itu kami yang haus akan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang merawat setiap kehidupan kami. Engkau yang memakai hamba-Mu yang untuk alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
bicara banyak Allah lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Bunyikan hamba-Mu terus di belakang sana. Urap yang lidah bibir mulut hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu, hikmat marifat Allah memenuhi kami, memenuhi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga Roh Allah yang memberkati kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan syukur dan terima kasih. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Global. Benar global. Kita sedang persiapkan tentang pemulihan. Kemarin memberikan satu bayaran pada Kanispa untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kenapa? COVID itu masih ada. Jadi artinya kita tidak bisa main-main. Siapapun kita, besarkah kita, kecilkah kita, atau orang kayakah kita. Tetapi kalau COVID itu sudah ada, itu akan sangat membahayakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Amin. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Itu yang dapat menjaga kita. Tetapi biarlah itu tidak menjadi satu hal yang menakutkan buat kita, karena kita percaya Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kita. Tetapi kita juga harus punya hati yang taat, Bapak Ibu. Harus ada ketaatan hati. Tanda kita percaya kepada Yesus adalah tanda kita juga bertaat kepada Allah dan pada protokol kesehatan yang pemerintah yang sudah canangkan, yang sudah membuat kita seluruh warga Indonesia. Tetap semangat, amin. Semangat, semangat. Benar, jadi Tuhan sudah atur loh semuanya. Pak Budi juga ujiannya tentang apa? Tentang ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ini khotbah yang saya katakan. Kita buka langsung dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca berganti-gantian. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ganjil, ayat yang pertama, dan Bapak Ibu pemuda remaja baca ayat yang kedua, ayat ke-6. Tetapi pada ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama ya. Baik, sudah ketemu? Kalau belum, nanti ada tayangan di sini. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siar. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu dipulihkan perkebunan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu kata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah badan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bersama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkah-berkahnya. Katakan amin. Amin. Wow, ketika tadi pujian di atas, wah saya mengimani. Saya tahu memang hidup ini penuh dengan pergumulan. Saya tahu dunia sedang dalam keadaan yang belum lama kan di Sulawesi, lalu di Garut, lalu di Kalimantan, mujizat sedang terjadi dalam keadaan Indonesia. Tetapi kita percaya, kita yakin kita punya Tuhan yang perkasa, Allah El Shaddai, Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, tetap kuat apapun persoalan masalah yang kau hadapi, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, karena kita percaya Dia Tuhan yang Maha Tahu dalam setiap hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu
Kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 yang kita baca tadi bersama-sama. Saya akan beri judul adalah janji Allah yang setia. Janji Allah yang setia. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, ini kan kronologisnya adalah bagaimana bangsa Israel kembali dari pembuangan, yang dimana dulu bangsa Israel diserang oleh bangsa Persia yang rajanya namanya Kores, lalu dibawa ke daerah ke Babel dan dibuang di situ selama 70 tahun. Dan dalam masa pembuangannya Allah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel yang kita akan baca juga bersama-sama dalam kitab Ezra. Ini kita lihat latar belakangnya. Kita buka dalam kitab Ezra pasalnya yang pertama. Kitab Ezra pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita akan baca berganti-gantian kembali supaya kita tahu ya. Ini cerita tentang apa? Yang menangis sambil mencucurkan air mata, bernabur, bersorak, lalu ayat-ayat selanjutnya. Ezra pasal 1 ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu baca kembali. Pada ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2. Inilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta ini. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela dari rumah Allah yang ada di Yerusalem. Sama-sama. Maka berkemaslah kepada kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ini latar belakangnya. Kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nah, pertanyaannya siapa Kores? Yang pertama, Kores adalah raja Persia yang otoriter, yang berkuasa. Lalu siapa Kores? Kores yang menyerang bangsa Israel. Ini ayat 1 kan begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang siapa Kores? Kores raja Persia yang otoriter, yang berkuasa. Siapa Kores? Kores adalah raja yang menyerbu, ya kan, yang menyerang bangsa Israel dan membawa bangsa Israel di dalam pembuangan selama 70 tahun. Tetapi hari itu Tuhan menggerakkan hati Kores, mengizinkan bangsa Israel kembali kepada Yerusalem. Ini kan satu hal yang nggak mungkin, benar? Nggak mungkin, sesuatu yang nggak mungkin, seperti mimpi. Makanya bangsa Israel katakan, makanya ayat ini katakan seperti mimpi Tuhan lakukan ini. Bukankah itu seringkali terjadi dalam hidup kita? Sepertinya mimpi. Mimpi nggak mungkin ini terjadi, tetapi terjadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk kita dapat berjalan dalam janji Allah yang setia di tahun ini atau selamanya. Yang pertama, dalam ayat 1 dan 4 saya ulangi kembali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Ayat 4, pulihkan keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Yang pertama, bagaimana kita dapat berjalan dalam janji Allah yang setia. Yang pertama harus ada pemulihan dalam diri kita. Makanya saya sangat setuju. Artinya saya sangat kembali dalam khotbah Ibu Gembala sangat memberkati. Apa yang membuat halangan kita? Apa yang membuat halangan kita untuk maju ke depan? Itu yang harus kita buat. Tetapi kita pandang ke depan. Tapi hari ini kita bicara untuk kita dapat menikmati janji Allah dan berjalan dengan janji Allah bersama dengan Tuhan di tahun ini. Di tahun ini adalah tahun mungkin orang bahkan ada ya. Lihat bayangan Pak Gilbert yang dia menentang sekali dengan Bu A, gitu ya. Dia berprediksi, orang ini berprediksi akan ada kerusuhan. Tetapi saya mengatakan dan Pak Gilbert katakan, tahun ini adalah tahun keberkatan bagi bangsa Indonesia. Amin. Tahun ini adalah tahun keberkatan bagi Bapak, Ibu dan saya. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menyertai kita. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan melindungi, menjaga kita dan menikmati pemeliharaan Allah. Asal kita yang pertama, kita mau dipulih. Ada pemulihan dalam diri kita. Ada pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan pulihkan? Yang pertama adalah pemulihan perkara rohani kita. Mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, saudara-saudara yang tadi sayangan, apapun mereka kuatnya kayakan mereka tidak berdaya. Nggak ada kekuatan apapun. Mereka nggak ada daya lagi. Bahkan para medis juga sudah habis akal. Karena memang ini keadaan sekarang yang kita hadapi. Dan memang itu harus kita hadapi. Tetapi apabila kita ingin cakap dan kita tetap menikmati janji Allah dalam perjalanan kita kepada Tuhan, yang pertama kita mau dipulihkan. Berapa banyak Bapak Ibu saudara yang mungkin dipulihkan? Engkau bisa angkat. Mungkin tahun-tahun kemarin mungkin kita masih main-main. Tahun-tahun kemarin kita mungkin belum serius dengan Tuhan. Tahun-tahun kemarin mungkin kita masih bolong-bolong baca Alkitab atau doa. Makanya Tuhan izinkan setiap persoalan masalah yang ada sebenarnya membawa kita untuk dipulihkan. Hati kita semakin dipulihkan. Perkara rohani kita dipulihkan. Ketika perkara rohani kita dipulihkan dengan baik, Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, seperti akan mimpi. Sepertinya mimpi. Nggak mungkin Tuhan, keluargaku sudah seperti ini, hidupku sudah seperti ini. Nggak mungkin saya akan menikmati pekerjaan yang baik. Lihat keadaan, lihat perusahaan yang ada gulung tikar. Tetapi dengar baik, ketika engkau tetap berjalan dalam Tuhan dan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, lewat engkau dipulihkan, saudara dan saya dipulihkan. Engkau akan menikmati janji Allah itu. Katakan amin. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala, yang dimana Allah akan memberkati saudara dan saya, yang dimana Allah tidak akan biarkan engkau. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam janji Allah di tahun ini. Mari kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama Tuhan pulihkan aku, pulihkan aku. Pulihkan. Bangsa ini akan dipulihkan ketika kita dipulihkan. Amin. Ketika kita terjadi pemulihan dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah pulihkan kita, saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak peduli atas bangsa ini. Dan engkau tidak akan tinggal diam. Dan saudara tidak peduli dengan keadaan orang lain atau bangsa ini. Tetapi ketika hidup kita dipulihkan, ketika hati kita dipulihkan, dan memiliki hati Bapa yang penuh dengan belas kasih, kita akan menangis akan bangsa ini. Bahkan kita akan menangis satu dengan yang lain kepada saudara-saudara seiman, mungkin yang dalam keadaan masalah, atau mungkin mereka yang dalam keadaan kekurangan. Kita tidak akan cuek,
Kita tidak akan bersikap apatis dan masa bodoh, tapi ada kepedulian salah satu dengan yang lain. Bahkan juga akan ada kepedulian dengan gereja Tuhan di tempat ini. Engkau tidak akan biarkan gereja ini akan berjalan sendiri masa bodoh, terserah gembala saja. Dengar baik, orang yang dipulihkan Tuhan adalah orang yang peduli, orang yang sangat mengasihi satu dengan yang lain, pada hamba-hamba Tuhan dan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Berapa banyak saudara yang ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di gereja ini? Amin. Amin. Berapa banyak? Amin. Engkau siap, saudara dan saya siap untuk dipulihkan. Amin. Kalau tahun-tahun dulu kita nggak serius, tahun 2020 mungkin kita masih mandi. Mungkin kita berkata, oh saya kuat, virus tetapi saya mau katakan, besar kaya ketika virus itu terjadi, tidak ada satu orang pun yang dapat. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk memulihkan kita. Amin. Amin. Keluarga kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, kehidupan saudara dipulihkan. Makanya jauh lebih penting, jauh lebih besar kepentingan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar menyelamatkan, tetapi Dia akan memulihkan saudara dan saya kembali kepada bentuk yang semula. Gambaran Tuhan, gambaran Allah yang memiliki karakter Kristus. Karakter apa? Karakter yang penuh kasih, karakter yang peduli satu dengan lain, karakter yang peduli dengan pekerjaan Tuhan, karakter yang peduli dengan hamba-hamba Tuhan, gembala di tempat ini dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dengan cara apa? Dengan kau berdoa. Kalau kau diberkati, tidak tertutup itu. Tapi yang penting adalah kepedulian kita di hadapan Tuhan. Benar, nanti akan seperti mimpi. Akan seperti mimpi. Lihat ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Wah, ketika saya coba renungkan firman Tuhan ini hebat banget. Ini tanah Negev, ya Bapak Ibu pemuda remaja Tuhan kasih. Tanah Negev ialah padang pasir di sebelah selatan Yerusalem. Padang pasir itu memang benar-benar tandus dan kering. Ini tanah Negev, padang pasir tandus dan kering keadaannya. Tetapi pada waktu pada musim tertentu, setelah hujan turun, tanah Negev itu akan dibasah. Dari yang kering akan jadi basah. Dari yang kering akan menjadi subur. Ayat ini mungkin impossible buat kita. Mustahil. Pak, saya sudah kering, Pak. Udah gak ada harapan lagi, Pak. Kering total semua. Tapi kalau kita berpegang teguh dan mau dipulihkan Tuhan, yang kering akan menjadi subur. Katakan amin. Mana terpelihara saudara saya. Tanah Negev yang kering dibasah pada musim, pada waktunya Tuhan. Wow, Tuhan akan memelihat, Tuhan akan berkati. Apa pergumulan kita hari-hari? Apa persoalan kita hari-hari? Tapi kita mau belajar, memiliki hati yang tulus, memiliki rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan Tuhan, pulihkan rumah tangga, pulihkan keadaan. Karena Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Karena dalam ayat yang ketiga katakan apa? Tuhan telah melakukan perkara besar
kepada kita, kepada bangsa Israel yang tidak mungkin, yang seperti mimpi, nggak mungkin bangsa Israel akan kembali pulang. Tapi saat itu Allah menggerakkan hati Koreh, Raja Persia, pulang. Bahkan bukan hanya sekedar pulang, tetapi membiayai emas, mencukupi semua, diberikan perlengkapan semua. Ini kan seperti mimpi. Ini kan mustahil. Mustahil Pak dengan keadaan begini. Mustahil Pak ekonomi akan dipulihkan. Mustahil Pak rumah tangga kami akan sejahtera. Mustahil Pak anak-anak kami akan menikmati dan berjaya atau masa depan yang baik. Tetapi saya katakan dengan baik, ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang sanggup memulihkan. Dia Allah yang sanggup memberkati kita. Dia Allah yang sanggup memelihara kita. Kuncinya yang pertama, bagaimana supaya kita dapat berjalan dalam jadi Allah yang setia di tahun ini. Yang pertama, saudara dan saya mau dipulihkan. Pulihkan kembali kepada Tuhan. Apa yang dipulihkan? Perkara rohani kita. Perkara rohani kita semakin dipulihkan. Mungkin yang tadi tidak setia, mungkin yang tadi kita bolong-bolong dalam doa kita lebih sungguh-sungguh. Artinya kita mau mengandalkan Tuhan. Orang yang dipulihkan adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Mengapa kita mengandalkan Tuhan dan bersekutu? Pak, kita tidak berdaya Pak. Benar. Ketika Tuhan izinkan asam lambung saya naik, saya tidak ada kekuatan apapun Pak. Dan saya hanya bergantung kepada Yesus. Pernah waktu itu Tuhan izinkan sampai lemas. Sampai saya berpikir negatif. Saya. Kalau saya masih berdiri pagi, bukan karena kuat saya, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih beribadah, kita masih menikmati hadirat Tuhan yang kuat, itu karena kasih karunia Tuhan. Mari sungguh-sungguh itu. Intinya adalah mari kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil. Tetapi kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita saudara dan saya mau dipulihkan. Mungkin engkau yang masih suka marah-marah, engkau masih yang suka benci, engkau masih yang suka sakit hati. Kalau engkau mungkin masih suka maaf, tanda kutip, bertobat hati. Harta apapun kita tidak akan kita bawa. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Ada pertanggungan jawab yang kita akan tanggung, yang akan dijawab. Pulihkan itu yang pertama, yang kedua, yang terakhir. Kita lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, apa poin yang kedua ini? Berapa banyak orang ingin diberkati. Bagaimana banyak orang ingin Tuhan sertai, diberkati Tuhan, berkati aku, tetapi kita tidak mau berani menabur. Hari ini engkau ambil keputusan. Kau punya komitmen. Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana kami belajar untuk menabur. Pak, saya sulit Pak. Saya tidak ada ekonomi yang memadai Pak. Dengan baik, ambil keputusan untuk tetap menabur. Kalau kau ingin diberkati, saya ingin beri satu kesaksian. Dari tahun lalu saya sudah katakan kepada istri dan anak-anak, tahun 2020
Awal tahun 2020 ketika kami masuk dalam ibadah keluarga, saya cuma katakan begini, tahun ini kita belajar menabung. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, menabur yang baik, menabur yang baik. Jangan lihat keadaan kita. Saya bilang dengan istri dengan kami, jangan lihat kekurangan kita. Bukankah Dia yang kaya sanggup memberkati kita? Amin. Ketika kami belajar menabur, di awal tahun saya ingat itu di bulan Maret, Februari atau Maret, ada seorang bapak, saya sudah saksikan itu. Dia WA, dia katakan, selamat Shalom Pak Martin, saya minta nomor rekening Pak Martin hari ini. Pak, Bu, pemuda remaja, saya tidak menabur, kami tidak menabur banyak, tetapi kami belajar untuk ada kemauan, kerinduan, keikhlasan untuk menabur bagi Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak buruk. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak lupa. Dia tahu. Selang berapa minggu, 2 minggu kalau nggak salah, juga ada seorang bapak minta nomor rekening lagi. Dari situ Tuhan pelihara tahun 2020 sampai 2000 tahun. Kami menikmati bagaimana Allah itu hebat. Coba ketika kami belajar, ketika kami nggak belajar, kami takut apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami itu. Mungkin kami tidak akan kuat. Apakah ketika kami menabur tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada tantangan? Banyak hal. Tetapi kami belajar, kami hanya melihat Tuhan. Kami belajar dari teladan itu. Bahkan ada satu teladan yang kami belajar dari hamba-hamba Tuhan, dari almarhum. Mereka lakukan, beliau almarhum berkorban untuk gereja. Di awal dia harus jual cincin pernikahan. Itu dia seperti itu. Untuk gereja dia jual motor nabur. Tapi lihat berkat Tuhan kepada anak cucunya tidak pernah kekurangan. Wow, itu yang kami belajar. Pertama dari Tuhan, tetapi juga dari hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Dan saya tidak lihat diberkatinya, tetapi lihat di belakangnya, di balik berkat itu ada apa? Mereka berani menabur. Dan Ibu Gembala juga belajar untuk berani menabur. Dimana kalau saya terus dimaksudkan kami terus diberkati. Mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, hal yang kedua adalah menabur. Menabur. Kita harus belajar menabur, berani menabur. Di awal tahun 2021, pada minggu yang pertama, tanggal 3, itu saya masih ingat, Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Ketika selesai dari ibadah ini, selesai, singkat cerita, kami sampai di rumah, lalu istirahat, lalu kami santai dengan main kafe, karena memang dengan satu hal kami belajar untuk membangun terus persekutuan dengan Tuhan. Seminggu itu 2 kali kami terus doa bersama-sama. Itu hari Rabu malam Kamis, Jumat malam Sabtu, kami terus doa, bangun mesbah keluarga terus. Nah saya ingat ketika saya lagi main asik lihat FB, lihat itu, ya kan. Nah, tetap tiba-tiba muncul WA. Siapa ini WA? Lalu kami kembali ke WA, saya kembali ke WA. Kata mulut saya, hebat. Seorang bapak yang sama dia katakan, selamat sore Pak Martin. Hari ini saya minta nomor rekening Bapak. Saya ingat. Kenapa Tuhan berkati?
lewat beliau. Karena memang kan saya ada pergumulan. Yang pertama, saya sudah janji kepada adik saya yang dia dia dalam keadaan ada sedikit perlu uang. Saya cuma katakan, Tuhan, kalau Engkau memberkati, berkati. Tapi Tuhan memberkati. Tuhan tahu. Dan hari itu juga saya patungan dengan adik saya yang utama. Kita patungan ya buat adik kita yang ceria, buat Budi. Berapa tahun? Patungan di sini. Saya tahu ketika Tuhan berkati, saya juga harus memberkati lagi. Hal yang kedua, yang terakhir, mari Bapak Ibu pemuda yang Tuhan kasih. Yang pertama, mari kita mau dipulihkan. Yang kedua, belajar mengalah. Jangan lihat keadaanmu. Apalagi nanti kan di minggu 4 ya. Di minggu 4 kita ada ulang tahun gereja Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini akan ada ulang tahun. Tentunya kami akan ada dana yang kita perlukan. Tetapi kita percaya orang yang dipulihkan adalah orang yang berani menabur bagi gereja Tuhan. Siapa yang mau menabur bagi gereja Tuhan? Nah, ya, saudara sudah angkat tangan ya. Nanti Bu Eva, Bu Lina, ya, jemput mereka akan tabur itu. Dengar baik, ketika engkau berani menabur, engkau tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Bukan jumlah, tapi persoalannya hati kita mau nggak? Ikhlas nggak kita? Kalau hati kita mau ikhlas, wow, Tuhan yang kaya, Tuhan yang perkasa akan memberkati kita. Begitulah kami berdiri. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang ingin dipulihkan? Seberapa banyak saudara yang ingin dipulihkan? Haleluya. Seberapa banyak saudara yang ingin dipulihkan dan mau menabur bagi Tuhan? Mari angkat hatimu dan katakan dalam pujian ini, diganti dengan hal ini. Ketika kita ingin bangsa ini dipulihkan, terlebih dahulu kita yang dipulihkan. Kalau kita sudah dipulihkan, kita akan peduli akan bangsa. Itulah sebabnya katakan, Tuhan pulihkan hati kami, agar kami memiliki seperti Engkau, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
pulihkan kami tahun ini ya Bapa, agar kami tahun ini kami menikmati janji-Mu yang setia. Haleluya. Apa bisa berdoa masing-masing di hadapan Tuhan hari ini? Pembicaraan komitmen Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Bapa, keberadaan kami, keadaan kami ya Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Haleluya Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau yang pelihara kami, tidak akan kekurangan kami. Engkau yang menyertai kami ketika kami dipulihkan, dan ketika kami belajar untuk menabur bagi Engkau Tuhan, ada pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati kami semua, dan Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk mentaati kebenaran firman, hingga kami akan menikmati janji Allah yang setia dalam hidup kami. Dan pujilah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Silakan saya serahkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai-Mu, menyertai keluarga-Mu sampai Maranatha, Yesus datang ke dunia ini untuk kita bersama. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.